Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Sarantis Torus. NIM saya 24062141055. Di sini saya akan membuat rangkaian alat mesin penekuk di mana soal mengatakan majunya silinder harus dapat diatur secara perlahan, sedangkan gerakan kembali dilakukan dengan cepat. Nah, tugas saya di sini adalah membuat dua silinder dalam satu rangkaian, yaitu menggunakan silinder kerja ganda dengan diameter 45 mm dengan panjang piston 100 mm. Nah, mari kita rangkai dulu rangkaiannya. Yang pertama, kita membutuhkan kompresor. Lalu yang kedua, kita membutuhkan lubrikatornya. Kemudian tidak lupa dengan silinder double actingnya. Kita buat 2 karena tadi dimintanya 2. Lalu kita tambahkan katupnya. Kita menggunakan katup 5/2. Kita tambahkan control valve. Kita menggunakan one way flow. Oke. Di sini kita rotate dulu 90 derajat. Kemudian dari kompresor kita hubungkan ke lubricator. Dari lubricator kita hubungkan ke katup. Nah, ini pistonnya bagian depan. Bagian depan kita hubungkan ke sini. Yang ini juga serupa, kita hubungkan ke sini. Nah, yang ini kita hubungkan dari sini ke sini. Bagian bawah piston kita hubungkan ke sini. Oke. Dari one flow kita hubungkan ke sini. Kemudian di katup kita tambahkan peredam 2 biji. Kemudian kita buat push bottomnya dan tidak lupa dengan springnya. Oke. Nah, tadi di sini dikatakan di soal dengan diameter 45 mm dan panjang piston 100 mm. Jadi pistonnya kita atur dulu, panjangannya ada 100 dengan diameternya 45 ya. Ini juga serupa, panjangnya 100, diameternya 45. Oke. Kemudian kita spesial lagi di sini. Majunya silinder harus dapat diatur secara perlahan, sedangkan gerakan kembali dilakukan dengan cepat. Jadi di sini kita buat 30% saja. Oke. Ini sudah seperti ini rangkaiannya. Mari kita coba nyalakan. Kita tekan. Jalannya perlahan, kembalinya bagaimana? Jalannya perlahan, kembalinya cepat, sesuai dengan soal ini yang mana mengatakan majunya silinder dapat diatur secara perlahan, sedangkan gerakan kembali dilakukan dengan cepat. Ya, ini adalah rangkaian dari alat mesin penekuk dengan 2 silinder kerja ganda diameter 45 mm, panjang piston 100 mm. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Farhah dengan NIM 2406221401053. Saya dari kelompok 3 dan mendapatkan bagian untuk mengerjakan tugas yang 5, yaitu mengenai cara kerja mesin dari kontrol penutup. Jadi soalnya itu adalah realisasikan fungsi logika atau pada papan peraga. Jadi kontrol penutupnya itu digunakan untuk mengosongkan material di dalam kontainer. Kontrol penutup akan membuka dan mengosongkan isi kontainer jika salah satu dari dua tombol switch pneumatik ditekan. Nah, penekanan tombol dilepas, alat pembuka menutup kembali seperti posisi semula. Jadi tugasnya adalah merangkai dengan menggunakan silinder kerja ganda, lalu tulis komponen yang digunakannya. Langsung saja kita ke aplikasi Vesto. Nah, di sini saya sudah menyiapkan komponen-komponen yang akan digunakan dalam merangkai kontrol penutup. Nah, di sini ada yang pertama, di sini ada kompresor,
lalu ada katup satu arah, lalu ada 2 buah katup 3/2 manual, nah yang nantinya akan dilengkapi dengan spring, terus ada katup shuttle, lalu katup pengarah 5/2, dan yang terakhir ada silinder kerja ganda. Langsung saja kita ke langkah perakitannya. Nah, yang pertama yang direkit itu adalah dia kompresor ke katup satu arah. Nah, jadi kompresor ini tuh berfungsi sebagai sumber udara yang bertekanan. Nah, jadi dari sumber udara yang bertekanan ini dihubungkan ke katup satu arah yang berfungsi untuk mencegah aliran balik udara. Nah, yang langkah ketiganya itu kita akan menyambungkan ke katup 3/2 ke dua-duanya. Kita sambung ya. Terus, nah, lalu katup 3/2-nya ini kita juga tambahkan springnya. Spring dan push buttonnya itu. Kayak ini, kita harus ini tambahkan spring. Oke. Terus yang satu laginya juga sama. Terus coba spring return, terus oke. Nah, lalu kita udah menambahkan spring dan push itunya untuk menekannya nanti. Nah, ini tuh kita sambungkan ke katup shuttle atau katup shuttle. Jadi dari keluaran 3/2-nya itu kita sambungkan ke bagian sini. Lalu udara yang dari katup shuttle-nya ini nanti dia akan dialirkan ke katup pengarah 5/2. Jadi pertama kita kasih spring dulu yang katup 5/2-nya dan dikasih ini pneumatic electrolyte. Oke. Nah, lalu selanjutnya baru kita hubungkan dia ke katup shuttle-nya ini. Jadi kita hubungkan. Nah, hubung. Nah, jangan lupa kan yang ini juga kita hubungkan ke ini, supaya dia terhubung ke kompresor. Nah, udah menyambung. Nah, dan selanjutnya yang katup 5/2 itu kan berfungsi untuk mengatur aliran udara menuju silinder kerja ganda. Jadi kita harus sambungkan dia supaya dia bisa biar rapi. Kita cobain dulu. Udah. Terus itu kita atur dulu untuk pistonnya supaya banyak banget. Terus 100 saja. Oke. Kasih ini. Apa dia bisa? Berikut bisa. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari rangkaian yang telah dibuat. Kita akan uji cobakan terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita pencet switch-nya ini, di antara dua tombol ini dia akan membuka dan akan menutup kembali secara otomatis. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel dari komponen-komponennya. Itu caranya adalah insert, part list. Nah, dia dengan secara otomatis akan terlihat di nama untuk tugas kita. Contohnya insert, terus ada teks, terus kita kasih contoh kasih sini, terus nama,
terus enter. Jadi seperti ini. Jadi mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Arya Pratama dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan di mana saya mendapat tugas di Fluid Sim, aplikasi Fluid Sim, yaitu tugasnya alat penyortir. Realisasikan kontrol langsung suatu alat penyortir pada papan peraga. Dengan menggunakan alat penyortir seperti gambar di samping, benda ditransfer dari ban berjalan satu ke ban berjalan lain. Batang piston silinder akan keluar mendorong benda ke ban berjalan lain. Jika switch tombol pneumatik ditekan, tombol dilepas, batang piston kembali ke posisi semula. Tugasnya ialah rangkailah dengan menggunakan silinder kerja tunggal. Terus yang kedua, rangkailah dengan menggunakan silinder kerja ganda. Yang ketiga, tulis komponen yang digunakan untuk soal A dan B. Langsung masuk ke aplikasi. Sini karena saya akan mengerjakan atau mempresentasikan tugas saya. Sini kompresor kita pilih pertama, lalu air filter. Terus gunakan kontrol valve yang 3/2 karena dia tunggal. Silinder menggunakan yang single. Lalu alirkan. Sini kita tutup pakai terminator. Untuk kontrol valve-nya kita bikin untuk spring. Sini pakai manual ya. Oke, selanjutnya kita coba. Oke, sudah berhasil ya. Lanjut ke yang rangkaian ganda. Nyalakan kompresor lagi, air filter, lalu kontrol valve-nya kita menggunakan yang 5/2 karena dia ganda. Untuk silinder kita double, alirkan lagi. Sini kedua, sini. Nah sini jangan lupa ditutup terminatornya, harus nggak kemana-mana. Oke, kontrol valve-nya seperti yang tadi. Aktifkan springnya. Oke, silakan mencobanya untuk yang rangkaian ganda. Sini bisa saya tahan, dia seperti ini. Lalu jika dilepas saya kembali. Begitu juga yang tunggal tadi, kalau ditahan dia tetap, jika dilepas dia langsung kembali. Seperti itu. Lalu yang tugas ketiganya itu apa saja komponennya dipakai. Ini ketik misalnya, matikan dulu. Pilih yang part list. Sini ada komponen-komponennya. Oke, sekian dari tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Barul Azizi dari kelas 3A dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang cara kerja alat penuang. Di sini saya akan membuat rangkaiannya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ajiji. Saya di sini kelas 3A. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat penumpang di sistem pneumatik hidrolik. Pertama tuh kita mengambil dulu kompres. Yang kedua tuh kita cari push button 3/2. Yang ketiga tuh kita cari kontrol valve. Kita di sini pakai dimiringkan ya. Terus kita biar gak ribet, kita tarik ke sini. Yang ketiga tuh, yang keempat tuh silinder. Kayak gini, kurang lebih kayak gini ya. Jadi kita satukan dulu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini adalah cara kerja alat penumpang. Alat penuang. Jadi kita coba dulu di sini. Apakah dia mau? Mau ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro. Saya dari kelas 3A. Di sini saya dapat tugas tentang mesin perakit ya. Dengan menggunakan mesin perakit, komponen-komponen ditaruh di dalam mesin tersebut. Alat perakit akan maju merakit komponen-komponen yang di dalam mesin tersebut. Jika dua tombol shift ditekan bersama, ketika tombol-tombol dilepas, alat perakit kembali ke posisi semula dan siap untuk memulai kerja baru. Jika itu rangkaian yang menggunakan silinder kerja ganda, sama tulis komponen yang digunakan. Baik, langsung saja masuk ke perakitannya. Di sini kita menggunakan kompresor, habis itu air servis, habis itu katup 3/2 ya. 3/2 ini 2. Kita menggunakan 3/2 ya. Habis itu kita menggunakan compressor, habis itu kita menggunakan katup 5/2. Nah, 5/2. Habis itu baru silinder gandanya teman-teman. Silinder ganda man. Nah, double. Langsung kita rangkai ya, dari kompresor ke sini sedikit. Dari katup 5/2 ke sini. Oke. Dari katup 3/2 ke sini. Nah, ini juga pegang sini.
dari kartu 3 2 gig to pressure kita gabungin ini juga. Nah, dari to pressure ke kartu 5/2, habis itu dari kartu 5/2 ke silinder ganda nih. Nah, oke. Sini kita sedikit coba ini teman-teman, kita terminatornya ke yang bawah ya. Ini juga terminator lagi tapi yang bawah. Oke, ini juga gitu terminator yang bawah. Nah, ini juga. Oke, baik. Nah, ini tadi kedua kita menggunakan manual yang oke, ini juga menggunakan manual yang nomor 4. Langsung aja kita coba ya teman-teman, apakah ini bisa. Nah, oke. Jadi kalau dari kartu 3 di sebelah sini kita tekan double, dia tidak akan maju teman-teman. Dia harus tekan juga dari kartu 3 yang sebelah kanan ini. Nah, maju. Nah, kalau ini saya sekaligus untuk teman-teman. Jadi tidak bisa. Mungkin itu aja. Kalau dari perakitannya kita masuk ke komponennya bisa tulis. Oke, ini teman komponennya ada kompresor, air supply, air surface unit, 1/3/2 sama untuk pressure, 1/5/2 yaitu double acting cylinder. Ini itulah rangkaian sama komponen yang ada di tugas tadi teman-teman. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fikri Andika, NIM 2406 2140 1060. Di sini saya kelompok 3 akan membuat komponen alat penekuk dengan ketentuan jika simbol dilepas maka batang akan kembali ke bentuk semula dengan berdiameter 150 mm dan panjang 100 mm. Dengan tugas saya membuat rangkaian 2, yaitu rangkaian tunggal dan juga rangkaian ganda. Langsung saja kita memasuki aplikasinya, yaitu pembuatan pertama rangkaian tunggal. Oke, pertama-tama kita menggunakan kompresor komponen kompres. Oke, selanjutnya kita memakai single acting cylinder. Selanjutnya kita memakai komponen 3Y valve. Selanjutnya kita memakai 1Y flow control. Sebelum kita menghubungkan satu sama lain komponen, saya akan memiringkan terlebih dahulu dari bentuk 1Y floor ini ke 90 derajat. Lalu kita setting silinder tersebut dengan panjang 100 mm dan berdiameter
berdiameter 150 mm. Selanjutnya kita setting untuk katupnya, yaitu ini dalam manual ini kita buat ke bentuk penghubung, dan action nih kita buat spring return. Oke, beginilah bentuknya. Kita oke kan. Setelah itu kita hubungkan satu sama lain komponen tersebut. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu komponennya, lalu satu ke kompres. Nah, untuk 3 ini kita tutup agar udaranya tidak masuk ke katup ketiga. Oke, kita coba terlebih dahulu. Inilah rangkaian tunggal. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian ganda. Pertama-tama kita menggunakan komponen kompres. Oke, selanjutnya kita menggunakan double acting cylinder. Oke, lalu kita menggunakan 5Y valve. Yang ini 5Y valve. Oke, lanjut kita memakai 1Y flow control valve. Sebelum kita menghubungkan komponen, kita setting terlebih dahulu. Untuk ini kita miringkan ke 270 derajat. Oke, lalu kita setting silindernya. Ke dasar 90 derajat. Ini diameter 150. Oke, lanjut untuk ini semuanya kita setting seperti tadi, manually ke ini, terus spring return. Adalah bentuknya, kita oke kan. Setelah itu kita hubungkan setiap komponen ini ke benda kerja ini ke komponen nomor 2, lalu waktu 4 ke komponen silinder pertama, lalu pertama ke kompres, lalu katup 5 dan 3 kita tutup. Oke, kita tutup. Inilah bentuk dari rangkaian ganda. Kita coba terlebih dahulu. Oke, inilah rangkaian ganda dan juga rangkaian tunggal. Baiklah, sekian dan juga penjelasan saya mengenai komponen alat pendukung dalam pembuatan rangkaian tunggal dan juga rangkaian ganda. Sekian dari video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.